Ya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau bahas mengenai mencintai dalam diam. Karena banyak juga anak-anak muda yang memang dia masih jomblo, namun dia mencintai seseorang, namun dia tidak berani mengatakannya. Dia tidak berani mengungkapkan perasaannya, apalagi teman-teman cewek ya kan. Karena gak biasanya seorang cewek ngungkapin rasanya duluan kepada cowok gitu. Itu sebabnya saya mau bahas hari ini bagaimana kalau mencintai dalam diam, dan bagaimana hal-hal yang tepat sebenarnya dalam mencintai dalam diam. Atau kalau misalnya yang kita cintai dalam diam itu sudah punya pacar, bagaimana ya kan? Nah, itu sebabnya simak terus video ini, dan juga jangan lupa like, jangan lupa untuk share video ini. Dan juga bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung di YouTube channel Willy Marpaung. Dan juga mohon kesediaannya untuk menekan tombol subscribe dan juga tekan tanda loncengnya supaya setiap ada video terbaru teman-teman bisa dapatkan notifikasi daripada channel ini. Oke, dan hari ini saya akan bahas mencintai dalam diam ya kan. Dalam ranah kekristenan, seperti yang biasa saya katakan juga pernah di Facebook saya, bahwa kita mencintai dalam diam tidak usah ya namanya mencintai dalam diam ya kan. Kita belum bisa mengungkapkannya kepada dia. Kenapa kebanyakan orang mencintai dalam diam? Yang pertama, karena dia masih malu ya kan. Yang pertama karena dia malu. Yang kedua, karena mungkin perbedaan jenis kelamin. Karena biasanya tidaklah mungkin seorang wanita menyatakan rasanya duluan kepada pria, padahal tidak apa-apa, tidak salah yang namanya wanita menyatakan rasa duluan kepada pria. Yang ketiga, mungkin yang dia cintai dalam diam itu sudah punya pasangan ya kan, sedangkan dia jomblo. Tapi kalau engkau sudah punya pasangan lalu engkau mencintai orang lain diam-diam, itu kau kurang ajar namanya. Ya kan, kau udah punya pasangan, jangan lagi kau cintai orang lain ya kan. Cukup itu, cukup pasanganmu yang kau cintai, setialah dengan pasanganmu. Nah, itu sebabnya hari ini bagaimana kita mencintai dalam diam. Mencintai dalam diam itu yang paling baik kita cintai dia dalam doa kita. Mencintai dalam doa itu adalah salah satu cara mencintai dalam diam yang paling baik. Apakah salah mencintai dalam diam? Tentu tidak. Tentu tidak salah mencintai dalam diam. Tapi lihat, siapa yang kau cintai itu? Apakah mungkin sahabatmu atau artis? Kau juga harus ngerti kapasitasmu ya kan. Kau harus tahu bagaimana kesepadananmu dengan dia ya kan. Jangan sampai bagimu memang dia anugerah ya kan, tapi bagi dia kamu itu musibah. Jadi mencintai dalam diam itu ya, yang pertama yang pasti yang kamu lakukan itu adalah berdoa. Katakan kepada Tuhan ya kan, katakan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau bisa kau katakan kepada kawanmu, kau katakan kepada sahabat-sahabatmu, bisa gecor. Tetapi kalau kita berbicara kepada Tuhan, kalau kita berdoa kepada Tuhan, dijamin aman. Dan kalau memang Tuhan menghendaki kalian itu berjodoh, Tuhan pasti buka jalan untuk kalian. Tuhan pasti buka jalan untukmu agar bisa mendapatkan dia. Itu sebabnya mencintai dalam diam yang paling baik adalah mencintainya dalam doa. Sebut namanya dalam doa. Katakan, Tuhan, aku mencintai dia Tuhan, tapi aku masih malu ngungkapin rasaku padanya. Atau aku kan perempuan, gak mungkin dia duluan gitu ya kan. Gak mungkin aku duluan yang ngungkapin kepada dia. Nah, lalu bagaimana kalau dia sudah punya pacar ya kan? Bagaimana kalau dia sudah punya pacar? Kalau dia sudah punya pacar, salah nggak engkau itu meminta kepada Tuhan berdoa? Kau yang tahu itu ya kan. Kalau bagi saya tidaklah salah. Kenapa? Karena saat seorang masih pacaran, dia itu kan belum terikat ya, belum milik daripada pasangannya. Memang dalam Alkitab dikatakan dalam hukum Taurat ke-10, jangan mengingini apa yang dimiliki sesamamu. Ya kan, dan pacar itu bukan langsung dimiliki gitu ya kan. Kecuali suami istri itu baru sudah memiliki. Nah, tetapi ketika dia sudah punya pacar, tapi kau cinta sama dia, ya kan, tapi kau sayang sama dia, kau doakan aja, Tuhan kiranya yang terbaik yang jadi gitu. Tapi engkau jangan terlalu optimis, jangan terlalu berharap. Ya kan, jangan terlalu berharap, dan ingat, jangan pernah engkau merusak hubungannya. Jangan pernah engkau mengacaukan hubungannya. Jangan pernah engkau menjadi perusak di hubungannya. Tapi yang perlu engkau lakukan hanya berdoa, itu aja. Bahkan kalaupun engkau ngasih kode sama dia, nggak perlu. Kalau dia sudah punya pacar, ya kan. Dan sebisa-bisa mungkin jangan pernah mencintai orang yang sudah punya pacar. Ya kan, nggak usah lah. Nggak usah sibuk merusak jadinya ya kan. Masih banyak lagi orang yang lebih baik dari dia. Ingat baik-baik, memang yang kayak dia nggak ada lagi, tapi yang lebih baik dari dia banyak. Ya kan, yang lebih baik dari dia banyak. Itu sebabnya kamu nggak usah sibuk nyari pacar orang gitu ya kan, nggak usah. Ya kan,
Walaupun mungkin dulu kamu mencintai dia duluan ya kan, tapi karena kamu nggak berani, ujung-ujungnya dia bukan nikah, pacaran sama yang lain. Lalu kamu gimana ya kan? Tenang, kamu akan dapatkan yang lebih baik. Amin. Nah, tapi khusus yang belum punya pacar gini, misalnya dia belum punya pacar, ya, dan kamu mencintai dia dalam diam. Yang pertama tadi, kamu doakan, kamu sebut namanya kepada Tuhan. Oke, yang kedua, karena dia belum punya pacar, ya kan, kamu bisa dekati dia pelan-pelan. Pelan-pelan. Mulai dari stalking sosial medianya. Kamu lihat bagaimana dia. Karena kan kehidupan seseorang, ya biasanya kan di sosmed itu ada, walaupun itu nggak semuanya benar ya kan. Karena kan kalau di sosial media yang baik-baiknya aja kita tahu ya kan. Nah, tetapi stalking sosmednya mulai dengan chat dengan dia, mulai kenalan dengan dia, mulai berteman dengan dia, mulai memberikan perhatian kepada dia. Ya kan, ini khusus untuk teman-teman cewek. Dan tidak menutup juga kemungkinan untuk teman-teman cowok. Kalau engkau mencintai seorang wanita gitu, mencintai seorang cewek gitu, tapi kamu belum berani mengungkapkan rasamu, doakan dulu dan berikan perhatian kepada dia. Karena lama-kelamaan dengan perhatian yang kamu berikan kepada dia itu, dia akan tahu sendiri, ya kan, dan ada konfirmasi nantinya dari dia, ya kan. Jadi kamu sudah kasih kode sama dia, kamu doakan supaya dia itu peka, supaya dia itu ngerti bagaimana perasaanmu sama dia. Pokoknya kamu harus bisa mengungkapin perasaanmu, tapi bukan dengan verbal, tapi dengan kelakuanmu, yang perhatian sama dia, yang suka komunikasi sama dia, ya kan. Jadi mencintai dalam diam itu tidak salah, walaupun dia sudah punya pacar. Tapi kalau dia sudah punya pacar, jangan terlalu berharap dan jangan menjadi batu sandungan bagi hubungannya. Dan sebisa-bisa mungkin jangan pernah pacaran atau jangan pernah mencintai orang yang sudah punya pacar. Ingat baik-baik, ada masih banyak jomblo di dunia ini. Ada masih banyak lawan jenis di dunia ini. Memang yang kayak dia nggak ada lagi, tapi yang lebih baik dari dia banyak. Itu sebabnya yang perlu kamu lakukan mencintai dalam diam itu cintai dalam doa. Sebut namanya dalam doa dan berikan perhatian-perhatianmu kepada dia. Dan sebisa mungkin kalau dia sudah punya pacar atau dia jadian sama yang lain, dia duluan jadian sama yang lain, kamu jangan langsung putus asa, jangan langsung menyerah. Atau menyerah ini bukan berarti kamu nggak nyerah mengejar dia, tidak. Tapi kamu jangan nyerah dalam hidupmu. Karena apa? Karena Tuhan pasti sediakan yang terbaik buatmu. Tuhan pasti berikan yang jauh lebih baik daripada dia untukmu. Amin. Itu sebabnya, kalau kamu di sini mencintai dalam diam sekarang, banyak berdoa, ya kan, dan berikan perhatian, berikan kode-kode kepada dia sehingga ada nanti timbal balik dari dia. Dan semoga dia bisa mengerti, ya kan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan mengenai mencintai dalam diam. Saya berharap ini bisa memberkatimu. Saya berharap ini bisa menolongmu. Dan kiranya doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.